Selamat datang dalam channel Dewi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Deka. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, sentak kaki, melompat. Haleluya. Tepuk tangan, sentak kaki, melompat. Puji Tuhan. Melompat Puji Tuhan. dan melompat. Puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, yes, yes. Hore! Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, adik-adik, Kak Tika dan Kak Tari mengucapkan Happy Passover Day. Apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya semuanya baik dan luar biasa sukacita bersama keluarga dan juga pastinya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita sangat bersukacita kita merayakan hari Passover. Nah, adik-adik pasti bertanya, apa itu hari Passover yang kita rayakan hari ini? Nah, jadi hari Passover adalah Pasca Perjanjian Lama, adik-adik. Nah, jadi hari ini kita mau belajar apa itu Paskah yang ada di Perjanjian Lama, dan juga hari ini kita memperingati Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus semua dosa umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita di episode kali ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu saat ini Tuhan, kayak mau belajar di Mesbah Doa Kids. Kami percaya apa yang kami pelajari itu boleh mendatangkan perubahan dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dari mulai acara Mesbah Doa Kids ini sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada zaman dahulu, umat Tuhan tinggal di Mesir. Sayangnya, Raja Mesir yang disebut Firaun sangat jahat. Ia memaksa umat Tuhan bekerja dengan sangat keras. Mereka sedih dan sangat lelah. Lalu Tuhan melihat penderitaan mereka. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan menolong umatku keluar dari Mesir." Suatu malam, Tuhan menjumpai Musa, memberikan perintah khusus kepada Musa untuk menyampaikan kepada orang Israel yang ada di Mesir saat itu. Setiap keluarga harus menyembelih seekor anak domba jantan dan mengoleskan sebagian darahnya di pintu rumah dan memakan dagingnya yang dipanggang bersama roti tanpa ragi dan sayur pahit, sambil mengikat pinggang, memakai kasut, dan membawa tongkat. Makanlah dengan buru-buru.
Itulah Paskah bagi Tuhan. Saat itu orang Israel bingung dan mereka merasa aneh. Kenapa harus melakukan begini ya? Tapi mereka tetap taat melakukan perintah itu. Pada malam itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan akan melewati seluruh negeri Mesir, dan setiap rumah yang tidak ada tanda darah domba di pintu rumahnya akan mengalami kesedihan. Tetapi rumah yang ada tanda darah di pintunya akan dilewati, atau Passover. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dan benar saja, rumah-rumah bangsa Israel yang ada di Mesir semuanya aman dan selamat. Setelah kejadian itu, Firaun Raja Mesir akhirnya berkata kepada Musa, "Pergilah kalian dari negeri ini." Sehingga bangsa Israel pun dari Mesir mereka keluar dengan penuh sukacita. Mereka tidak lagi menjadi budak di Mesir, sebab Tuhan telah menyelamatkan mereka. Wow, bagaimana nih adik-adik ceritanya? Seru banget ya pastinya. Bagaimana Kak Tari ceritanya? Bagus kan? Bagus banget Kak Tika. Wow, luar biasa. Tuhan sangat baik ya Kak Tika. Iya dong. Ternyata Tuhan mendengar setiap seruan orang Israel yang ditindas oleh orang Mesir. Iya, benar banget Kak Tari. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus menolong mereka, nah itulah yang disebut dengan hari Passover. Wow, luar biasa Kak Tika. Ternyata artinya Passover berarti Tuhan membawa bangsa Israel keluar, membawa bangsa Israel menuju keselamatan, sehingga bangsa Israel tidak lagi ditindas oleh orang Mesir. Iya, benar banget. Nah, itu dia adik-adik, dan juga kita mengingat ya bahwa Tuhan Yesus sendiri menjadi anak domba Allah. Nah, Tuhan Yesus menjadi korban, mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus setiap kita manusia. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang sangat baik. Iya Kak Tika, Kak Tari juga sangat bersyukur menjadi orang yang juga terpilih dapat percaya kepada Tuhan Amin. dan diselamatkan. Yes, benar banget. Nah, adik-adik, ayo kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, lebih keras. Tuhan Yesus baik. Nah, dari cerita ini juga kita belajar ternyata Tuhan selalu menjagai dan melindungi kita, adik-adik. Jadi percaya ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau selalu percaya kepada Tuhan dan tentunya harus taat kepada perintah Tuhan seperti yang dilakukan bangsa Israel. Mereka taat melakukan perintah Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan melihat dan kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini. Langsung saja kita baca sama-sama ya. Terdapat di dalam kitab Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Wow, luar biasa ya adik-adik ayat firman yang sudah kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Tuhan baik. Benar banget. Nah, sampai sini dulu ya adik-adik ceritanya. Sampai jumpa di hari Minggu. Oke, 3 hari lagi. Sekali lagi, happy Passover Day. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Shalom, jumpa lagi dengan Ben di Mesbah Doa Kids. Kali ini kita belajar tentang Paskah atau Passover. Oke, kalian tahu nggak Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah saat Paskah? Ya, Paskah. Ketika ada nama Paskah, apa yang kalian pikirkan? Mungkin kalian berpikir tentang perjamuan Yesus dengan murid-muridnya, atau salibnya, atau kematian Yesus dan kebangkitannya. Nah, itu benar. Cuman untuk memahami Paskah di Perjanjian Baru dengan utuh, yuk kita perlu melihat awalnya dulu di Perjanjian Lama. Paskah bukan ide yang muncul tiba-tiba di Perjanjian Baru. Nah, Paskah Perjanjian Lama adalah dasar, sedangkan Paskah Perjanjian Baru adalah penggenapan. Kalau diringkas, Paskah Perjanjian Lama itu adalah pembebasan Israel dari Mesir. Kalau Paskah Perjanjian Baru itu adalah pembebasan manusia dari dosa melalui Kristus. Next. 1. Paskah dalam Perjanjian Lama, yaitu pembebasan dari Mesir. Di Keluaran 12, bangsa Israel sedang hidup dalam perbudakan di Mesir. Mereka tertindas, lemah, dan tidak mampu membebaskan diri mereka sendiri. Lalu Tuhan bertindak. Tuhan memerintahkan setiap keluarga Israel untuk mengambil anak domba yang tak bercacat untuk menyembelihnya dan mengoleskan darahnya pada depan pintu rumah. Saat penghukuman, Tuhan akan turun atas Mesir, dan rumah yang ada tanda darah itu di depan pintu akan dilewati oleh malaikat maut, dan yang tidak ada darah di depan pintunya akan mengalami kematian anak sulung. Inilah asal kata Passover atau Paskah. Bangsa Israel tidak selamat karena mereka lebih hebat dari Mesir, namun mereka selamat karena darah anak domba. 2. Paskah Perjanjian Lama hanyalah bayangan. Namun, Paskah di Mesir bukan akhir cerita. Itu adalah gambaran, simbol, atau bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Setiap tahun, orang Israel merayakan Paskah untuk mengingatkan Tuhan pernah membebaskan kami. Tetapi sebenarnya perayaan itu juga menunjuk ke depan, yaitu suatu hari nanti Tuhan akan memberi pembebasan yang lebih besar dan fine. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel dibebaskan dari Firaun, Mesir, dan perbudakan fisik. Tetapi masalah manusia yang terdalam bukan cuma penindasan luar. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Mesir bisa ditinggalkan, tetapi hati yang berdosa perlu juga diselamatkan. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." 3. Paskah dalam Perjanjian Baru itu, Yesus sendiri menjadi anak domba Allahnya. Dan juga kalimat yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu sangatlah luar biasa. Karena Yohanes sedang menghubungkan Yesus dengan Paskah. Di Perjanjian Lama, anak domba dipersembahkan untuk keselamatan. Sementara di Perjanjian Baru, Yesus sendiri menjadi anak domba yang sejati. Kalau dulu darah anak domba dioleskan di pintu, sekarang darah Kristus dicurahkan untuk menebus umat manusia. Kalau dulu yang diselamatkan adalah anak sulung Israel dari kematian jasmani, sekarang yang diselamatkan adalah setiap orang yang percaya dari kebinasaan kekal. Kalau dulu Paskah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sekarang Paskah dalam Kristus membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Oke guys, jadi sekarang kalian udah tahu dong arti Paskah yang sebenarnya. Paskah itu bukti kalau Yesus sayang banget sama kita. Sampai rela berkorban buat kita loh. Nah, sekarang aku kasih challenge buat kalian deh. Habis ini, coba share cerita luar biasa ini ke
teman kalian, ke parents kalian, ke keluarga kalian, sahabat, terserah ya, dan juga sebanyak-banyaknya. Dan jangan simpan kabar baik ini loh, oke? Dan siapa yang jadi mau pembawa kabar baik, oke? Let's go. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sayang aku. Terima kasih karena Engkau mati untukku dan bangkit untukku. Tolong aku menjadi pembawa kabar yang baik. Haleluya, amin. Oke guys, see you next time. Bye. Thank you.